Mama, MV-nya ayah udah kok, foto profilnya udah menikah. Saya nggak bisa ngejelasin ke anak saya, itu berat banget. Awalnya itu yang buka MV itu anak saya. Antara kuat dan tidak kuat, tapi kita harus yakin Allah itu ada memberi rezeki bagi kita. Di situ sebenarnya saya udah nggak ada kepikiran untuk bisa nggak ini saya ngidupin 3 anak seorang diri kepada. Jang jang cara jang 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 jang. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Pade. Senang rasanya bisa datang ke rumah Ponteng malam ini. Ponteng juga mau menerima kita dengan baik. Sebelum kita lanjut, sahabat Pade, jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe itu gratis, tapi dengan Anda mensubscribe, insya Allah kita akan bersedekah bersama, karena sebagian daripada pendapatan channel kami ini akan kami bagikan ke yatim piatu, panti jompo, dan mungkin ke saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ponteng ya? Ya, betul. Ponteng ini kesehariannya apa sih? Kesehariannya sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, selain itu saya sampingannya bisnis online. Adalah bisnis-bisnis ya. Ada, insya Allah. Selain bisnis online, profesi Ponteng apa? ART. ART? Ya. Ngurusin anak-anak? Enggak, rumah tangga saja. Punya anak berapa ya kok? 3 Pak De, alhamdulillah. Pak De kan. Saya. Semoga nanti ada lagi Pak De, yang dari Pak De, dari cucu-cucunya Pak De, dari anak Pak De. Tadi kok sendiri ngurusin anak kok sendiri? Ya. Mang maaf kalau boleh bapaknya kemana? Saya sudah pisah Pak De. Udah bisa. Ada sekitar 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Kok selama 6 tahun, kita bicara 6 tahun nih. 6 tahun kan bukan waktu yang lama nih, sahabat Pak De nih ya. Ya. Selama 6 tahun itu membesarkan anak, apa aja yang kok lakuin gitu, pekerjaannya, suka dukanya gimana? Ya, pekerjaan tadinya awalnya saya sebagai TSO Pak De, Tele Sales Officer. Pernah di Aksa Mandiri juga, cuman saya resign karena untuk menghidupi anak-anak saya fokus ke keluarga aja. Gitu awalnya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, saya sudah tidak boleh bekerja sama suami. Ya udah akhirnya saya ada keahlian apa lagi nih semenjak dia ditinggalkan lagi. Saya mencoba melamar ke bidang lain Pak De. Saya ngelamar ke bidang lain, ternyata saya diterima sebagai admin sekaligus pengajar di tempat khusus bahasa Inggris. Nah, tadi ada obrolan saya dengar, suami saya ditinggal lagi. Kayak jadi suami itu bolak balik apa bagaimana sih ceritanya? Intinya saya ditinggalkan untuk dia menikah kembali. Dia Dia ninggalin menikah empok, kembali, iya. Dia menikah. balik lagi ke empok. Enggak, Oh gitu, enggak bolak balik. enggak. Kirain bolak balik kayak fotokopian aja. Enggak ya. Ya. Nah, selama ditinggal itu istilahnya suka dukanya ngurusin anak, ngurus rumah tangga. Pastilah ada Pak De. Coba diceritain kok. Kira-kira apa? Ibaratnya kalau mau nangis batin, saya sebenarnya tuh berontak Pak De. Ya diceritain aja mungkin. Saya sebenarnya itu berontak. Pada saat saya ditinggalkan itu, saya bisa tidak menghidupi 3 anak ini. Nah, terus? Satu, saya pikir faktor kesehatan saya.
faktor usia saya. Harus bagaimana saya? Apakah saya harus stuck di tempat atau menyerah? Sedangkan anak butuh masa depan kan Pak De. Kecil-kecil lagi. Ya, masih kecil-kecil lagi. Yang paling tua Busuk. umur berapa ya? Susu ibaratnya. Iya, iya, iya. Nah dari situ mulailah fase saya di mana saya ditinggalkan suami plus ditinggalkan ibu yang melahirkan saya Pak De. Oh, ibu udah nggak ada. Ibu udah nggak ada. Satu-satunya orang tua yang saya punya cuma ibu Pak. Turut berduka cita ya Bu ya. Adalah Pak De. Tahun berapa ya Bu meninggal? Ibu meninggal tahun 2014. Empat ya. Iya. Pak De ya suka dukanya sih kalau dibilang banyak Pak De. Ibaratnya nguras air mata untuk membesarkan ketiga anak ini sendirian Pak De. Suka dukanya banyak ya sahabat sebenarnya. Antara kuat dan tidak kuat, tapi kita harus yakin Allah itu ada memberi rezeki bagi kita. Intinya kita jangan pernah putus dalam berdoa kepada Allah dan meminta bukan hanya kepada manusia tapi kepada Sang Khalik yang Maha penciptakan kita. Kita yakin bahwa kita bekerja, gaji kita memang orang yang bayar, tapi rezeki itu datangnya selalu dari Allah, selalu dari Allah. Allah lagi tempat kita meminta. Di situ sebenarnya saya udah nggak ada kepikiran untuk bisa nggak ini saya ngidupin 3 anak seorang diri kepada. Di satu sisi saya tuh udah nggak ada lagi tempat mengadu. Salah satunya mengadu ya kita nangis ya udah sama Allah. Dari situ saya yakin ini harus saya sempat frustasi sebenarnya waktu posisi saya dalam keadaan saya tidak bekerja, harus menghidupin 3 anak. Apa yang saya bisa, apa yang bisa saya lakukan? Ibarat dulu jual jasa, saya jual jasa Pak De. Jadi disuruh orang, ayo apa yang ada di hadapan saya kerjakan. Yang penting halal betul Pak De. Jadi dengan situ ya Allah, ya membukalah rezekinya yang lain. Ada teman ngajarin ini loh, ayo kamu bangkit, kamu semangat, ayo mau bisnis jalanin, kamu punya keahlian apa, ayo jalanin. Intinya dari support teman juga, dari support tetangga juga Pak De. Kalau kita tanpa mereka mustahil kita juga bisa berdiri setegar ini juga Pak De. Kalau saya tuh lebih ngelihat pasti pengalaman itu guru yang paling berharga gitu kan ya. Nah, apa yang kira-kira membuat Empok kuat menjalani ini semua? Saya yakin akan kekuatan Allah. Nah, terus bagaimana menjalaninya itu, apa yang dilakukan? Entah bekerja, entah berdoa, entah bagaimana. Itu apa? Bisa diceritain nggak? Saya bekerja sebenarnya lebih inti ke bekerja dan berdoa. Saya yakin Allah selalu membukakan jalan bagi hambanya yang sudah tidak mampu, tidak berdaya. Kekuatan kita lillahi ta'ala hanya Allah. Di samping teman-teman kita juga ada yang support kita, kamu harus bangkit, kamu harus bisa. Dan diri saya itu selalu saya tanamkan, yes I can, yes I can, yes I can. Berapa banyak orang seperti saya, ada yang menyerah. Tapi saya, untuk apa saya lihat, untuk apa kalau saya menyerah, bagaimana dengan keadaan anak yang ada di belakang saya ini. Nah, sebagai seorang single parent atau orang biasa sebut janda, maaf ya Pak ya, ada nggak suka duka dalam mengurus 3 anak ini? Suka dengan kebandelan namanya juga anak-anak kan. Di suatu sisi saya juga harus menjadi seorang figur ayah ya. Figur ayah yang tegas. Di satu sisi saya juga harus menjadi figur ibu yang mendidik. Itu kesulitan itu pasti ada Pak De. Aku nggak bisa setegas ayahnya gitu, nggak bisa. Kamu jangan nangis. Nah itu kesulitan itu seperti itu Pak De, nggak ada sosok ayahnya. Jadi saya
ibarat di asuransi bilang double cover, sebagai ayah juga, ibu juga Pak De. Iya. Sahabat Pade itu yang cowok-cowok laki-laki yang sudah punya istri, lihat nih betapa beratnya kalau istilahnya ada perselisihan sedikit itu jangan sampai menjadikan sebuah apa ya, perceraian gitu. Yang kasihan tuh satu anak, kedua ya dengan diri sendiri juga nantinya gitu. Pok, nah saya mau nanya nih Pok, ya kan pasti 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan itu kan sangat-sangat tidak gampang, apalagi sendiri gitu. Ada nggak sih momen di mana Mpok itu yang sedih banget ketika menjalankan dua peran yang dilakukan itu, peran sebagai ibu, peran sebagai ayah, ada nggak? Ada Mas Pande. Boleh diceritain nggak tuh? Pada Bagaimana itu? saat masa-masa belajar, Ya, ceritain figur lah. laki-laki kan biasanya sangat susah ya Pak De, malas untuk belajar. Nah disitulah saya harus, ibaratnya harus gertak nih. Mama, kalau belajar pasti ini laki-laki mewek. Saya tahu itu mental ibunya, nangis. Ya, omanya mewekan. Mewekan Pak De. Ya, perempuan Pak De nangis Oh pasti. gitu ya, menangis langkah sebelum menangis itu Gimana dia. caranya nih anak ngerjain PR, ngerjain tugas, Ya. biar mentalnya nih nggak nangis, nggak cengeng kayak mamanya. Saya di situ berusaha masuk menjadi seorang ayahnya. Kamu nggak bisa kayak begini. Jadi di saat saya marah itu sebenarnya dalam diri itu ada penyesalan Pak De. Pada saat mereka tidur itu kan wajah-wajah mereka tuh polos semua Pak De. Saya ya Allah tadi habis marahin, kadang suka berpikiran seperti itu. Ade habis marah, maafin ya De, mama harus jadi figur seorang ayah juga, yang marahin kamu, yang negasin kamu, semua demi kamu. Tapi susahnya itu Pak De, harus ya berbagi peran lah. Ibarat tapi cuma satu Orang dua perannya. satu Ibu kali bapak. itu satu bapak, double cover Pak De. Nah, pernah nggak Mbak itu merasa kayak orang yang apa ya kasarnya, orang rendah banget, pernah nggak ngerasa begitu selama menjalani ini? Ya, merasa rendah diri lah. Nah, Minder sih ada ya Pak De, minder ada. bagaimana menyikapi rasa minder itu? Minder karena apa? Boleh diceritain nggak tuh mindernya Ya, minder. kenapa? Aduh, minder tuh sebenarnya saya pasti anak-anak saya pada masa sekolah. Ayah kamu kemana? Selalu ditanya, ayah kamu kemana? Itu yang momennya bikin saya terpukul Pak. Mama, ayah kemana? Tanya itu. Orang-orang pada piknik mah, orang-orang pada jalan-jalan mah sama keluarganya. Kenapa aku cuma lihatnya mama lagi, ayah kemana? Neng jawab ke anak apa? Aku bilang, "Ade, ayah lagi kerja, tapi ayah selalu ingat sama kalian. Kalau ingat kok nggak pulang?" Dan di situ aku tekankan, aku tekankan, ayah nggak pulang, tapi ayah ada di hati kalian, ayah ada di doa kalian. Kan? Momen-momen yang kayak begitu tuh kan kadang memang kita tuh merasa, duh kok begini banget gitu ya. Nah, bagaimana Mbak menyikapinya kan kayak gitu? Jadi saya berusaha menegakkan diri saya dulu. Intinya saya menegakkan, jangan, kalau bisa jangan nangis di depan anak lagi Pak. Tapi kalau akhirnya nangis juga gimana? Pasti mereka ngikut juga. Jadi udahlah nak, semua di sini ada mama. Kamu berjuang, kamu ini mimpi kamu, ada mama di sini. Mama yang selalu support kamu. Makanya mama minta kalau mama marah, kalau mama tegas, itu semua mama lakukan karena mama harus menggantikan sosok ayah yang tegas biar kamu tuh meng-up kamu. Insya Allah sih. Kalau sesi perempuan, perasaan perempuan itu pasti melo ya Pak De. Iya. Nangis, Itu mendidik anak juga pasti ujung-ujungnya nangis. udah pasti itu. Yang namanya perempuan ya. Ya, momen-momen itulah Pak De, di mana anak-anak kalau sering dibully sama temennya ya. Nah Mbak, pernah nggak di posisi yang kayak Mbak ceritain di sekolah anak-anak nanya tuh, Mbak dilecehin oleh orang lain tuh pernah nggak sih? Sampai
bisa diceritain nggak tuh? Ya, Neng kemana sih lakinya, gini, diceritain biar ya gitu, pada nanya mana sih gitu, dengar-dengar nikah lagi ya gini-gini, kamu gimana sih, udah saya ini ibaratnya gitu lah. Kasihan nih anak-anak loh, intinya bukan hanya di saya, kita kan nikah 2 orang, kalau semua di saya dia nggak mau disalahkan ya gimana, memang kita udah nggak sejalan, untuk apa juga diteruskan gitu. Ya udah, intinya anak-anak juga udah makin kesini makin mencoba mengerti, oh iya aku cuma mama, kalau mama marah-marah berarti mama lagi jadi ayah. ada nggak bapaknya ngasih kabar gitu, Neng? Bapaknya anak-anak udah nggak ada sama sekali. Ya dengar kabar melalui media doang, oh dia udah nikah lagi, dan itu pun yang bukan saya yang tahu awalnya, anak saya yang perempuan. Mama yang punya ayah udah kok foto profilnya udah menikah, itu di situ kan saya nggak bisa ngejelasin ke anak saya, itu berat banget. Awalnya itu yang buka FB itu anak saya yang perempuan. Terus kan bapak tuh ngejelasinnya, Mbak Neng ngejelasin ke anak pada saat itu ngomong gimana? Ya aku bilang, mama sama ayah sudah berpisah deh gitu. Baik, terus terang. Iya, udah berpisah nak gitu ya, wajar ayah kalau ayah nikah lagi. Tapi kalau ayah nikah, kok ini apa namanya, kok udah nggak inget aku, ada settingan nanya-nanya kayak gitulah Pak, yang bikin hati aku tuh terenyuh, sedih. Ya mungkin kemarin sih udah ikhlas, tapi setelah mendengar ya mungkin Mbak Neng ini, kalau Pak D bisa ngomong sih lebih mengikhlaskan aja, mungkin dengan lebih ikhlas, lebih merelakan dia, karena memang mungkin ini juga kan bukan mungkin lagi, memang ini udah keinginan Allah, dan pasti ada hikmah yang baik di belakangnya. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.